Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11, hari ini kita belajar program linier, utamanya berupa atau materi subbab dari program linier, yaitu model matematika dan nilai optimum. Ya, di sini sebenarnya ada 3 poin utama yang kita bahas. Yang pertama adalah model matematika. Model matematika pada program linier itu dia berbentuk berbentuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang sudah kita pelajari cara menggambarnya di pertemuan kemarin. Nah, kemudian selain model matematika, kita juga akan mempelajari atau belajar tentang fungsi tujuan. Fungsi tujuan itu bahasa lainnya bisa fungsi sasaran atau fungsi objektif. Saya biasanya cenderung ke fungsi objektif. Bentuk umumnya adalah Z atau bisa ditulis fx y. Itu nanti persamaannya berupa X dan Y. Berarti fx y itu bentuk umumnya AX ditambah BY. Begitu. Kemudian untuk yang nilai optimum, ya. Nilai optimum itu sebenarnya ada dua, tidak hanya nilai maksimum, tapi yang dimaksud nilai optimum itu bisa nilai minimum, bisa nilai maksimum. Bu, contoh nilai minimum. Contohnya misalkan kita berbicara tentang masalah biaya produksi, maka yang menjadi nilai optimum itu berarti nilai minimum karena biaya. Biaya akan kita cari biaya yang paling minimal. Tetapi kalau misalkan kita bicara tentang laba, berarti kita bicara tentang nilai maksimum. Laba contohnya itu nilai maksimum. Tapi kalau nilai minimum contohnya adalah biaya. Begitu. Kemudian cara menentukan nilai optimum ada dua, menggunakan garis selidik dan menggunakan titik pojok. Ya, kalau menggunakan garis selidik ini biasanya menggunakan sebuah aplikasi, ya. Jadi agak susah kalau manual. Maka yang saya bahas adalah yang menggunakan titik pojok. Nanti hasilnya sama saja. Oke, langsung saja ke contoh soal. Saya punya seorang pengusaha mebel itu akan memproduksi meja dan kursi dari bahan kayu dengan ukuran tertentu. Satu meja memerlukan 10 potong kayu dan satu kursi memerlukan bahan 5 potong kayu. Pengusaha hanya memiliki persediaan kayu 500 potong. Banyak meja yang akan diproduksi paling sedikit 10 unit. Dan banyak kursi yang diproduksi paling sedikit 20 unit. Biaya produksi satu meja adalah 210.000 dan biaya produksi satu kursi adalah 100.000. Yang ditanyakan adalah biaya produksi minimum. Nah, ini contoh nilai optimum yang nilainya minimum. Karena kita bicara biaya, maka ini pertanyaannya minimum. Begitu nggih. Nah, langkah pertama kita mencari dulu model matematika. Untuk mencari model matematikanya, dibaca soalnya terlebih dahulu. Soal itu membahas jenis apa saja yang dibahas di soal. Ternyata yang dibahas adalah jenisnya yaitu meja dan kursi. Ini ya, meja dan kursi. Maka jenisnya di sini kita ditulis meja dan kursi. Meja boleh kita simbolkan dengan X, kemudian kursinya Y. Nah, ini ya tadi meja dan kursi. Meja kursi. Kemudian ini sudah mejanya X, kursinya Y. Terus selanjutnya, kalimat selanjutnya, satu meja memerlukan 10 potong kayu dan satu kursi memerlukan 5 potong kayu. Maka di sini ada kayu. Untuk meja butuhnya 10, untuk kursi butuhnya 5. Ditulis saja ya. Yang saya kasih kuning dan hijau nanti dulu ya. Kita langsung loncat ke ini. Pengusaha memiliki persediaan kayu 500 potong. Maka total kayu untuk meja, dan total kayu untuk kursi adalah 500 ya. Ini jumlah bukan 10 tambah 5 bukan begitu nggih, tapi jumlah kita peroleh dari soal yang kita maksud ya. Yang warna kuning dan warna hijau kita tinggal dulu, kita lanjut. Biaya produksi meja 210.000, biaya produksi kursi itu 100.000 masing-masing per unit. Maka di sini kita tulis ada biaya 210.000 untuk meja. Nah, diurutkan. Untuk kursi 100.000. Ya, ini tidak ada totalnya.
ya, tidak ada totalnya. Kemudian model matematikanya kita lihat yang di kuning-kuning Ibu Fani. Banyak meja yang akan diproduksi paling sedikit 10 unit. Kalau paling sedikit itu berarti ya, paling sedikit itu tidak boleh kurang, tetapi boleh lebih. Meja tadi apa? Meja tadi kan X, maka X-nya di sini X-nya tidak boleh kurang, berarti boleh lebih, boleh sama dengan 10, maka X-nya boleh lebih, boleh sama dengan 10 karena tidak boleh kurang. Kemudian yang dikasih warna hijau, banyak kursi yang diproduksi paling sedikit 20 unit. Kursi tadi apa simbolnya? Y. Paling sedikit berarti tidak boleh kurang, bolehnya lebih. Nah ini kursinya Y, paling sedikit berarti lebih dari atau sama dengan Y, bisa lebih atau sama dengan 20. Begitu. Kemudian sekarang kita baca tabelnya. Untuk meja butuhnya 10 kayu, untuk kursi butuhnya 5 kayu ya. Berarti 10 itu miliknya meja, 5 itu miliknya kursi. Berarti 10X ditambah 5Y. Persediaannya hanya 500, berarti nggak boleh melebihi 500. Berarti pakainya kurang dari sama dengan. Ya, tidak boleh lebih dari karena persediaannya hanya 500. 10X ditambah 5Y kurang dari sama dengan 500. Ini bisa disederhanakan, kita bagi dengan 5 menjadi 2X ditambah Y sama kurang dari sama dengan 100. Ini model matematikanya. Bu, kemudian untuk fungsi objektif kita lihat dari yang tidak punya jumlah di tabel. Ya. Ini yang tidak punya jumlah adalah biaya. Karena yang ditanyakan juga biaya, otomatis nanti fungsi objektifnya juga biaya. Maka Fxy adalah 210 itu miliknya X, 210.000, kemudian 100.000 itu miliknya Y. Maka Fxy itu 210.000 X ditambah 100.000 Y. Begitu ya. Kemudian untuk sketsa grafiknya, sketsa grafik biasa, seperti biasa nggih. X lebih dari sama dengan 10, Y lebih dari sama dengan 2. Maka kita menggambar dulu garis X sama dengan 10. Ya, seperti kemarin. X sama dengan 10 kita cari. Kemudian Y sama dengan 20 kita cari. Ya, Y sama dengan 20. Nah, Y sama, ini X sama dengan 10, ini Y sama dengan 20, ini yang X sama dengan 10 itu warna merah, Y sama dengan 20 ke warna biru cerah. Kemudian satunya lagi adalah gambar dari 2X ditambah Y sama dengan 100. Garisnya dulu yang dicari. 2X ditambah Y sama dengan 100. Nah, kalau X-nya 0 berarti kalau X-nya 0, Y-nya 100. Kemudian kalau Y-nya yang 0, Y-nya dicoret saja. Y-nya 0 berarti tinggal 2X sama dengan 100. Maka X-nya 100 dibagi 5, ketemu 50 itu jika Y-nya 0. Maka titiknya melalui 0,100 dan 50,0 ya. Ini bawah ke atas ke bawah, tidak boleh ke samping ya, atas ke bawah. 0,100 dan 50,0. Kita cek 0,100 betul dan 50,0 betul. Ini adalah gambar garis 2X ditambah Y sama dengan 100. Kemudian Bu, untuk menentukan daerah arsirannya, perhatikan. Yang diminta X-nya lebih dari 10. Garis X sama dengan 10 itu kan ini ya, merah ini garis X sama dengan 10. Nih merah ini ke bawah. Yang diminta lebih dari, ya maka di sebelah kanannya. Nah ini ya. Kemudian yang kedua yang diminta Y lebih dari 20. Ini Y garis Y sama dengan 20. Yang diminta lebih dari 20 berarti sebelah atasnya ini juga. Nah, berarti arsirannya sudah betul ya. Tinggal satu pertidaksamaan memenuhi apa tidak. Ini 2X ditambah Y sama dengan 100. Nah, saya tulis di sini aja ya. Nah, ini 2X ditambah Y sama dengan 100, padahal mintanya itu 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 100. Nah, garisnya kan ini biru ini ya, biru tua ini. Ini membagi daerah menjadi dua, sebelah sini dan sebelah sana. Sebelah yang X ini ada titik 0,0. Kita cek di sini.
X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. Berarti 2 kali 0 ditambah 0 sama dengan berarti 0 ditambah 0. 0 kita bandingkan dengan 100 berarti kurang dari. Maka yang diarsir adalah daerah yang X yang memuat 0,0. Maka arsirannya adalah daerah sini. Oke, sudah betul ya. Kemudian untuk mencari nilai minimum ya, untuk mencari nilai minimum kita harus mencari titik potong pertidaksamaannya ya, atau garisnya. Ini kita punya 3 garis, titik potongnya adalah titik A, titik B, dan titik C ya. Bisa dibaca sendiri itu, titik A adalah titik potong antara grafik X sama dengan 10 dan 2X ditambah Y sama dengan 100. X sama dengan 10 kita masukkan, ketemunya Y-nya 80, maka koordinat titik A X, Y, X-nya berapa? 10, Y-nya 80. Kemudian titik B itu titik potong antara garis X sama dengan 10 dan Y sama dengan 20. Maka koordinat titik potongnya adalah 10,20. Kemudian yang titik potong titik C adalah titik potong antara grafik Y sama dengan 20 dan 2X ditambah Y sama dengan 100. Y-nya kita ganti 20, maka ketemulah koordinat titik Y yaitu 10,20. Karena soalnya yang dicari adalah biaya minimum, berarti nilai minimum, kita menggunakan fungsi objektif, baru kita gunakan di sini. Titik potongnya kita masukkan ketiganya, titik A, titik B, titik C. Kemudian fungsi objektifnya ya, titiknya kita substitusikan ke fungsi objektif. Titik A yang pertama 10,80 berarti X-nya diganti 10, Y-nya diganti 80, totalnya 10.100.000. Titik B 10,20 berarti X-nya kita ganti 10, Y-nya kita ganti 20, ketemunya 4.100.000. Titik C 40,20, X-nya kita masukkan 40, Y-nya 20, ketemunya adalah 10.400. Dari 10.100, 4.100, 10.400 yang paling minimum adalah 4.100.000. Oke, begitu penjelasan materi dari saya. Jika ada yang masih ditanyakan bisa bertanya via WA Group. Terima kasih. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.